Clara bergegas keluar dari kamar dan akan menghampiri Fiona dan Gary. Begitu tahu bahwa Bram tak marah padanya karena apartemennya kedatangan teman-teman Clara. Astaga, Clara terkejut saat melihat Fiona sudah ada di depan kamarnya. Beruntunglah dia keluar tepat waktu. Jika tidak, Fiona akan masuk ke kamarnya. Fiona tak akan sungkan saat di rumah Clara. Karena itu, dia akan keluar masuk seenaknya. Clara pun terkadang dibuat risih oleh sikap sahabatnya itu. Lama banget, Clara. Habis ngapain sih? Tanya Fiona penasaran. Sakit perut, jawab Clara gugup sambil memegang kepalanya. Fiona mengerutkan dahinya. Dia semakin curiga pada Clara. Sejak kapan perut pindah ke kepala? Tanya Fiona sambil menatap Clara penuh selidik. Clara menelan air liurnya. Sepertinya ia harus mencari cara agar bisa membawa Fiona pergi dari depan kamarnya. Ia pun mulai tak nyaman dengan tatapan Fiona yang seolah tengah menginterogasi seorang terdakwa. Kepalaku juga pusing akibat perutku yang sakit, ucap Clara beralasan. Dan mencoba mengubah ekspresi wajahnya menjadi sesantai mungkin, agar Fiona tak lagi mencurigainya. Fiona menghela nafas. Iya, tanpa Clara duga, Fiona sendirilah yang justru membawanya pergi dari depan kamarnya. Kasian Gary, dia ditinggal kelamaan sama kamu, ucap Fiona. Iya, maaf. Aku benar-benar tak tahan tadi, karena itu aku butuh toilet, ucap Clara. Astaga, jangan ucapkan kata itu, kesal Fiona. Kenapa? Tanya Clara bingung. Jorok, tegas Fiona sambil berbalik menatap Clara tajam. Clara terkekeh dan merangkul Fiona, lalu pergi bersama menuju minibar. Sorry agak lama, ucap Clara begitu sampai di minibar. Gary pun tersenyum. Sepertinya aku harus pergi. Lain kali aku akan menemuimu lagi, ucap Gary pada Clara. Clara hanya tersenyum tipis. Ia tak yakin akan bertemu kembali dengan Gary. Apalagi jika harus bertemu kembali di apartemennya. Saat ini, Bram mungkin tak marah, tetapi tak ada yang tahu untuk apa yang terjadi di kemudian hari jika Gary sampai datang lagi ke apartemennya. Mau pulang bersamaku? Aku antar ke rumahmu, tanya Gary pada Fiona. Fiona menggelengkan kepalanya. Aku akan menginap di sini, ucap Fiona. Clara membulatkan matanya mendengar ucapan Fiona. Sudah ia duga, sahabatnya itu pasti akan menginap di apartemennya. Bukannya keberatan Fiona menginap di apartemennya. Hanya saja, saat ini Bram ada di apartemennya. Entah ia akan beralasan apa pada Fiona saat ia tak bisa menemani Fiona tidur di kamar yang sama. Sudah menjadi kebiasaan mereka akan tidur bersama saat berada di atap yang sama, menghabiskan malam dengan bercerita banyak tentang apa saja yang menarik untuk diceritakan. Sepertinya Clara keberatan kamu menginap di sini, ucap Gary yang curiga saat melihat ekspresi Clara yang seakan menunjukkan keberatan. Tentu saja tidak. Aku justru senang temanku menginap. Aku jadi ada teman, ucap Clara canggung. Gary mengangguk dan pamit pada Clara dan Fiona. Ia pun meninggalkan apartemen Clara. Clara, panggil Fiona. Ya, sahut Clara. Temannya aku hingga mabuk, ucap Fiona. Sejak kapan kamu tak mabuk? Kamu bahkan selalu mabuk dan merepotkanku, ledek Clara. Fiona tersenyum dan menenggak minumannya. Keduanya begitu menikmati obrolan demi obrolan. Tidak terlalu penting, akan tetapi
justru membuat keduanya menjadi merasa konyol. Begitulah saat bersama teman. Semuanya akan terasa ringan. Clara melihat Fiona bingung saat Fiona terus saja menenggak minuman itu. Bahkan botol pertama sudah tak tersisa sedikit pun. Dan Fiona membuka botol keduanya. Ada apa? Tanya Clara curiga. Menurutmu? Tanya balik Fiona. Clara mengerutkan dahinya. Fiona terkekeh dan tak menjawab pertanyaan Clara. Ia masih saja menikmati tenggak demi tenggak minuman tersebut. Hingga di tenggakan terakhir, Fiona menghempaskan kepalanya cukup keras ke atas meja minibar. Hei, apa kamu sudah gila? Bisa gegar otak kepalamu, ucap Clara. Dengan mata sayu, Fiona menatap Clara. Aku ingin melupakan segalanya, ucap Fiona. Apa maksudmu? Tanya Clara semakin bingung. Apa aku jelek? Tanya Fiona. Clara menggelengkan kepala. Apa aku tidak seksi? Tanya Fiona lagi. Ayolah, kenapa bertanya seperti itu? Ucap Clara kesal. Sepertinya temannya itu sudah mulai mabuk. Kamu hanya perlu menjawab. Jangan tanyakan apapun, tolong, ucap Fiona. Clara menghela nafas dan mengambil gelas milik Fiona saat Fiona akan kembali menuangkan minuman. Kamu sudah mabuk. Sudahlah, kita istirahat saja, sudah malam, ucap Clara lalu menjauhkan gelas itu dari hadapan Fiona. Dia mempermainkanku. Dia meninggalkanku setelah puas menikmati tubuhku, gumam Fiona. Apa maksudmu? Tanya Clara. Gumaman Fiona hampir tak sepenuhnya terdengar oleh Clara. Fiona memejamkan matanya setelah bergumam. Anak ini benar-benar mabuk, kesal Clara. Clara mengangkat tangan Fiona dan menuntun Fiona menuju kamar tamu. Belum sampai di kamar tamu, langkah Clara dan Fiona terhenti saat tiba-tiba saja Bram muncul di hadapan mereka. Karena terkejut, Clara pun melepaskan tangan Fiona dan membuat Fiona hampir tersungkur. Beruntung Fiona masih setengah sadar dan mampu menahan tubuhnya sendiri agar tak sampai terjatuh. Kamu ngapain keluar? Dia bisa curiga nanti, ucap Clara. Bram mengerutkan dahinya. Apa kalian bicara dengan bahasa isyarat? Aku pikir sudah tak ada teman-temanmu lagi, ucap Bram. Astaga, yang benar saja. Aku pasti sudah menemuimu jika tak ada temanku, ucap Clara. Clara terkejut saat tiba-tiba ada yang menarik tubuhnya ke belakang. Clara terkejut saat ada yang mendorong tubuhnya. Terlebih yang membuatnya terkejut adalah saat melihat Fiona tiba-tiba menampar Bram. Tak kalah dengan Clara, Bram pun ikut terkejut. Pasalnya, dia tak mengenal Fiona. Namun, Fiona justru menamparnya. Tamparan yang cukup kuat, meski keadaan Fiona sedang mabuk. Bajingan. Kamu memang bajingan. Sialan. Aku membencimu. Umpat Fiona sambil memukuli dada Bram. Sontak Bram menahan tangan Fiona dan menghempaskannya hingga hampir terjatuh. Beruntunglah Clara menahan tubuh Fiona. Apa temanmu sudah gila? Beraninya dia menamparku, bentak Bram. Clara yang masih terkejut pun tak mengatakan apapun. Ia justru tak mengerti mengapa temannya itu justru menampar Bram. Bahkan, jika Fiona tengah dalam keadaan patah hati pun, Clara yakin bukan karena Bram.
melainkan karena kekasihnya yang juga dikenali Clara. Kenapa diam saja? Bawa dia pergi dari hadapanku. Lagi-lagi Bram membentak Clara. Sontak Clara tersentak dan menatap Bram. Dia terlihat kesulitan menahan tubuh Fiona. Fiona bahkan sudah tak sadarkan diri. Dia berat sekali. Aku tak akan sanggup membawanya hingga ke kamar tamu, ucap Clara. Memangnya siapa yang menyuruhmu membawanya ke ruang tamu? Bawa dia pergi dari apartemen ini. Aku tak ingin melihatnya, tegas Bram. Astaga, yang benar saja aku harus mengantarnya tengah malam begini, gumam Clara. Dengan sekuat tenaga, Clara membawa Fiona menuju kamar tamu dan membaringkannya di atas tempat tidur. Ia melepaskan heels yang Fiona kenakan dan menyelimuti tubuh Fiona. Clara menghela nafas sambil menatap lekat wajah pulas Fiona. Kamu selalu seperti ini saat mabuk. Sekarang aku dalam masalah karena harus menghadapi Bram, gumam Clara. Clara keluar dari kamar tamu dan pergi menuju kamarnya. Ia menghela nafas panjang sebelum masuk ke kamar. Dibukanya perlahan pintu kamarnya, dan terlihat Bram tengah berdiri membelakanginya. Bram diam saja meski menyadari keberadaan Clara.